Jadi angka ini dari kacamata pengusaha itu tidak benar. Karena Pak Gubernur ini memakai PP 18. Ya. Permen 18. Permenaker nomor 18. Permenaker 18, ya. Permenaker ini kan lebih rendah dari PP. Mestinya Pak Gubernur memakai PP 36 itu ya. Jadi pandangan kita begitu. Jadi kita bukan soal angkanya berapa, naiknya berapa, tapi kita mau aturan ini kan dipatuhi, ya. Dan menurut kami ya harusnya pemerintah memberi contoh untuk mematuhi peraturan, ya. Karena kita kan sebagai masyarakat kan disuruh patuh aturan, ya. Nah, ini yang penglihatan kita itu begitu. Ya. Dari pandangan pengusaha, idealnya naiknya dianggap berapa persen UMP? Idealnya itu berdasarkan PP 36. Tapi di lain pihak, pemilu itu ya bagi kita para pengusaha ya bisa menambah omset penjualan kita. Oh gitu ya. Terutama UMKM lebih besar Pak ya. Iya, kita nanti pasarnya luar biasa ini. Pertama dari pemerintah, ya. Pemerintah kan perlu peralatan semua itu kan dia mesti beli dalam negeri itu ya. Nah, jadi industri kita pasti oke itu ya. Belum alat peraga kampanye Pak. Alat peraga kampanye semua. Oke, halo, kita jumpa lagi di podcast Kabari, Kadin Memberi Inspirasi. Ini podcastnya Kadin Jawa Tengah, tayangnya di channel YouTube Kadin Jawa Tengah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo Jawa Tengah, Pak Frans Kongi. Pagi Pak Frans. Selamat pagi Mas Riki. Wah, ini sudah berapa kali janjian tapi tertunda terus, ini baru sekarang terlaksana Pak. Iya Mas ya. Sehat Pak ya tapi ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Fran, kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak, santai aja Pak ya. Gini, pengusaha kan mungkin berpikir dulu setelah pandemi semua merasakan kondisinya Pak, situasi yang sulit. Kemudian setelah pandemi mereda ini mungkin berpikir situasi akan membaik gitu Pak ya, iklim bisnis lancar lagi. Tapi ternyata ada ketidakpastian global itu, dampak perang Rusia-Ukraina itu yang membuat kondisi juga belum juga membaik gitu, harga-harga juga semakin naik. Ini dari kacamata pengusaha gimana Pak Frans? Jadi begini ya Mas Riki ya, memang benar ya. Kita memasuki tahun 2022 kemarin, kita sangat gembira ya, sangat optimis ya, karena triwulan akhir dari 2021 itu industri kita ini sudah mulai jalan itu. Apalagi kita di Jawa Tengah sudah jalan. Mulai recovery Pak ya. Recovery. Jadi permulaan tahun itu kita sudah full capacity ya. Full capacity, jalan penuh semua. Industri-industri padat karya kita jalan penuh ya. Pasar juga buyer dari luar negeri pesanannya banyak itu Mas, sampai pengusaha kita ya yang biasa ekspor di padat karya ya seperti garment ya, mereka harus pinjam uang dari bank lagi untuk memberi bahan baku itu ya. Jadi bagus, jalan terus itu baik ya. Nah, dan industri yang lain juga oke, sama industri makanan minuman, farmasi ya, perkayuan, semua jalan bagus itu ya. Ya hanya di akhir ya, mulai akhir triwulan ketiga memasuki triwulan keempat itu ya, memang ada sedikit distorsi ya, khususnya untuk ekspor kita ke Amerika dan ke Eropa ya. Itu ada terganggu seperti yang tadi Mas Riki juga sudah kemukakan akibat perang ya, pertumbuhan ekonomi mereka sangat jelek ya, inflasi sangat tinggi, jadi produk-produk kita itu banyak yang di hold. Ya, di hold artinya ya jangan dikirim dulu, jangan dikirim. Nah, mereka juga tidak kirim uang. Ya. Kalau mau ngirim pun biaya pengirimannya juga tinggi, hampir sama dengan harga barangnya. Betul lah. Ya, tapi ya menurut laporan dari teman-teman kami ya memang betul ada gangguan sedikit ya. Jadi
Tapi kita belum merasakan ini sebagai suatu yang resesi atau suatu yang luar biasa, tidak ya. Seperti misalnya PHK ya. PHK kita belum ada di Jawa Tengah. Ada tapi sedikit. Paling-paling ratusan karyawan, itu juga yang baru-baru masuk, yang masih terikat kontrak ya. Nah, tapi dengan penurunan kapasitas produksi, otomatis tenaga kerja dia mesti kurang ya. Nah, tenaga kerja ini kita rumahkan, kerja bergilir ya. Karena sebagai pengusaha kita selalu optimis, kita tidak pernah pesimis. Orang pesimis tidak bisa jadi pengusaha ya. Nah, kita optimis karena apa? Ya, berbisnis ini ya memang pasang surut, naik turun, nggak ada naik terus begitu, nggak ada. Konjunktur selalu naik turun itu ya. Nah, itu pengalaman kita demikian. Lebih-lebih pada saat COVID itu. COVID ini satu yang luar biasa, pukulan luar biasa bagi kita waktu itu. Bayangkan Mas Riki ya. Produksi kita hanya 20-30%. Kita harus cari alternatif bagaimana supaya industri kita ini jalan ya. Nah, bayangkan waktu itu ya. Nah, tapi kita juga percaya ya, pemerintah kita ini juga serius ya di dalam menangani segala persoalan. Ketenangan itu ada ya. Pemerintah menyadari dan banyak memberikan kita insentif ya, insentif. Itu yang selalu kita harapkan kepada pemerintah, karena kita ini membayar pajak kepada pemerintah. Ya, jangan kira kita enak-enak saja. Tidak, keuntungan kita itu juga banyak masuk ke pemerintah untuk pajak ya. Nah, sehingga ya pada waktu kita dalam kesulitan, pemerintah juga tahu. Pemerintah juga tidak mau kita mati semua. Nanti dia kehilangan penghasilan tuh Mas ya. Jadi kerjasama itu baik. Berdasarkan pengalaman itu, kita menghadapi yang orang bilang akan resesi apa itu 2023 ya, 2023 akan gelap gitu Pak. Kita tidak terlalu khawatir begitu enggak ya. Perkiraan kita tidak akan jadi seperti COVID itu, tidak. Ya, COVID masih lebih berat. Itu perkiraan kita. Apalagi begini Mas ya, kalau kita lihat pemerintah kita kemarin dengan kepala-kepala negara di Bali, G20 ya, G20 ya, itu mereka sudah bicarakan ya soal ekonomi. Dan saya pikir secara logika saja ya, pemerintah ini kan mana mau rakyatnya jadi sengsara terus. Ya pasti mereka itu akan cari jalan keluar bersama ya. Nah, dan ini harapan kita akan memberikan satu dampak positif. Memang mungkin ini akhir tahun ini sampai ya permulaan kuartal pertama kita masih ada problem ya. Tapi perkiraan kita setelah itu kita bisa jalan normal lagi ya. Oke. Gitu. Pak, artinya selain startup itu yang sudah mem-PHK, itu artinya di Jawa Tengah juga ada PHK. Cuman tidak terlalu banyak gitu Pak ya. Belum dalam tahap yang mengkhawatirkan gitu, atau gimana? Ya, itu startup itu urusan lain. Ya. Memang ada ya. Tapi kalau kita di industri manufaktur ya, kita di industri manufaktur seperti yang saya katakan tadi ya. Startup itu nggak apa-apa. Dia kan orang teknologi ya, mereka itu semua. Mereka mudah juga untuk cari apa ini pekerjaan-pekerjaan lain ya. Tapi kalau kita omong soal PHK, ya di Jawa Tengah tidak ada PHK massal, itu nggak ada. Ya. Sebab saya sudah monitor semua anggota saya di Jawa Tengah yang ada 1.500, 1.600 perusahaan manufaktur semua. Saya cek tidak ada. Hanya betul mereka merumahkan, ya, merumahkan itu betul. Dan itu sudah sambil cari pasar. Kita sekarang cari pasar apa ini? Nah, selain Eropa, Amerika kita cari ke Timur Tengah, kita cari ini sekarang begitu. Dan pengusaha itu begitu. Selalu mencari pasar. Ya memang kalau kebetulan, enak Amerika ini selalu produk kita jalan terus. Ya waktu itu mungkin kita kurang apa ini sadar untuk cari pasar ya. Yang baru. Nah, yang baru, betul. Tapi sekarang sudah kita kerja keras itu sambil ya memanfaatkan pasar dalam negeri ya. Yang pasarnya cukup besar juga karena jumlah penduduknya juga banyak. Cukup besar. Jadi optimisme itu karena masih bisa mencari pasar baru dan
pasar dalam negeri pun masih bisa dioptimalkan, gitu Pak ya? Iya. Dan pemerintah kita ini juga artinya ya untuk dunia usaha itu memang perhatiannya besar ya. Nah, itu yang bikin kita juga optimis. Kemudian pemerintah kita ini secara serius ya menangani masalah inflasi, menangani masalah pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, itu sangat baik. Itu dari pandangan kita begitu ya. Oke. Baik Pak Fran, kita beralih ngomongin upah minimum nih Pak. Ini yang selalu menarik dari tahun ke tahun selalu ada tarik ulur Pak ya. Jadi naik pasti kan, walaupun jumlahnya itu persentasenya berapa itu kan belum tahu. Kemudian buruh selalu minta naik tinggi dan pengusaha selalu kalau bisa jangan tinggi-tinggi ini. Yang untuk 2023 ini dinamikanya seperti apa Pak sebenarnya Pak? Iya, begini ya Mas Riki. Sebenarnya pengusaha ini sudah sangat senang sekarang ini ya. Sangat senang karena pemerintah sekarang sudah betul-betul ya menelurkan satu undang-undang yang bagus, yang ramah untuk investasi ya. Itu sebenarnya ada di situ. Nah, kenapa pemerintah keluarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020? Ya, itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini ya. Dan juga dari keluhan kita, dari Apindo, dari Kadin, ya kita mengeluh kepada pemerintah ya. Nah, sekarang ini sebenarnya halangannya investasi itu sebenarnya terhambat oleh dua investasi masukin. Paling sedikit ada dua hal ya. Apa Pak? Kan soal birokrasi, perizinan yang berbelit-belit ya. Pusat, tanggung jawab pada pusat, daerah dan lain sebagainya. Itu makan waktu dan biaya Mas ya. Banyak sekali aturan begitu. Masing-masing departemen minta ada aturan harus bertanggung jawab begini ya. Dan kedua mengenai ketenaga kerjaan itu masalah pesangon ya itu yang mengganggu ya. Nah, sehingga ini kita omong agak di luar sedikit ya. Oke. Sejak ya tahun 2000 sampai dengan ya Omnibus Law ini di Indonesia sebenarnya ada deindustrialisasi. Artinya apa? Pertumbuhan industri sangat sedikit. Padahal deindustrialisasi itu adanya di negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, ya, Jerman. Mereka sudah makmur, industri sudah hebat, teknologinya tinggi, pertumbuhan industri baru sedikit sekali. Ya. Padahal kita ini baru membangun, ya, baru mulai membangun. Ya, mestinya banyak industri masuk. Nah, ini yang kita sudah lihat ada Omnibus Law, ya. Dan Mas Riki bukan omong apa ya, tapi lihat aja nanti di Batam, nanti apa kita di Jawa Tengah banyak masuk industri, Mas ya. Nah, sekarang kita bicara soal upah ya. Nah, upah itu ya memang pengusaha berkomitmen ya soal kenaikan upah dan lain sebagainya. Dan soal upah itu sebenarnya ya tidak usah pengusaha itu diajar. Pengusaha tahu memberi upah kepada karyawan. Ya. Nah. Tapi pengusaha ingin memberi upah yang bagus kepada upah yang tinggi, yang bagus pada karyawan yang bagus juga, produktivitasnya tinggi. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan upah itu jangan asal naik saja ya. Seperti zaman dulu ya, zaman 10 bukan dulu apa kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Setiap tahun ada kenaikan upah dan upah itu juga sering-sering. Sekali lagi sering-sering. Berdasarkan selera daripada pejabat, ya, bupati. Dia tahun berikut dia mau calon lagi, naik kan tambah tinggi ya. Kita sudah dapat angka begini berdasarkan survei, tambah lagi naik tinggi ya. Nah, ada ini faktor politis menyebabkan ya ada faktor politik ya. Ini menyebabkan ya upah itu tidak sehat. Ya, upah tidak sehat. Kalau upah tidak sehat, ya, siapa yang mau datang berinvestasi? Atau kalau tidak, upah itu tidak bisa dilaksanakan. Ya, mau apa sekarang? Ya,
Itu banyak terjadi, Mas. Jangan kira tidak terjadi. Banyak, Mas Riki, terjadi. Orang tidak bisa membayar upah minimum. Nah, sehingga sekarang ini ada upah minimum. Ada aturan namanya turun dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 namanya PP 36. Pengaturan mengenai pengupahan. Itu pengaturan yang sehat. Di mana kita sudah terapkan, Mas. Tahun lalu kita sudah terapkan itu. Sudah pakai PP 36. Ya. Dan jangan lupa, upah minimum itu ya, itu upah untuk orang yang baru masuk kerja, Mas. Oke. Masa kerja di bawah 1 tahun. Oh, tidak ada pengalaman, tidak ada apa-apa itu. Itu jangan lupa, Mas. Bukan upah layak, bukan upah standar. Ya. Untuk yang masa kerja yang udah lama. Nah, untuk karyawan yang lain ya di dalam perusahaan itu ada struktur skala upah. Nah, itu nanti dirundingkan antara serikat buruh di situ dengan pengusaha. Karena mereka paling tahu keadaan apa ini perusahaannya. Itu bisa berbeda-beda, Mas. Ya. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ya kenaikannya bisa berbeda. Karena apa? Kemampuan perusahaan itu berbeda-beda, Mas, ya. Nah, jadi itulah. Cuma tahun ini ya memang kita sangat kecewa, Mas, ya. Dan Apindo menggugat Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang pengupahan. Sebab begini, Mas, ya. Kita bulan kira-kira paling tanggal 15 November itulah ya. Kita sudah Dewan Pengupahan sudah putus, sudah ada rapat, sudah ada kesimpulan ya menerapkan PP 36 gitu ya. Meskipun dari Serikat Buruh tidak terima, Serikat Buruh minta seperti ini 13%, itu tidak ada apa-apa, ya tidak. Tapi tiba-tiba Ibu Menteri kan keluarkan PP 18 ini, ya ini menurut kita ya menimbulkan ketidakpastian hukum, ya tidak boleh begitu. Katakan kalau pemerintah melihat perlu ada perubahan, ya biar tahun depan kita rapatkan lagi, kita bicarakan lagi secara mendalam, ya. Tapi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba begini, ini sangat tidak baik, sangat tidak baik, ya. Jadi karena itu Apindo secara nasional, ya sudah mengajukan 10 hari yang lalu judicial review ke Mahkamah Agung. Ini peraturan menteri kok bisa lawan itu PP peraturan pemerintah. Harusnya tingkatan peraturan pemerintah itu kan lebih tinggi, Mas. Ya, nah ini yang kita mau melihat. Tapi nanti coba bagaimana putusannya kita kan tidak tahu. Ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya, Mas, bukan soal angka berapa naik berapa, tapi kita mau aturan diterapkan. Oke. Tapi kalau Mahkamah Agung atau apa putuskan PP 18 yang berlaku, ya kita patuh. Tetap ada aturan. Patuh. Tapi dengan sangat menyesal, ini sangat membahayakan juga untuk investasi ke depan. Karena nanti tahun depan juga bisa naik sekian, nanti naik sekian, naik tidak bisa kontrol lagi itu, Mas. Itu kira-kira begitu. Pak Fran, ini kan upah minimum provinsi untuk Jawa Tengah sudah ditetapkan naik 8,01%. Angka ini dari kacamata pengusaha seperti apa? Jadi angka ini dari kacamata pengusaha itu tidak benar. Karena Pak Gubernur ini memakai PP 18. Ya. Permen 18. Permenaker 18. Permenaker 18, ya. Permenaker ini kan lebih rendah dari PP. Mestinya Pak Gubernur memakai PP 36 itu ya. Jadi pandangan kita begitu. Jadi kita bukan soal angkanya berapa, naiknya berapa, tapi kita mau aturan ini kan dipatuhi, ya. Dan menurut kami ya harusnya pemerintah memberi contoh untuk mematuhi peraturan, ya. Karena kita kan sebagai masyarakat kan disuruh patuh aturan, ya. Nah, ini yang penglihatan kita itu begitu. Ya. Dari pandangan pengusaha, idealnya naiknya dianggap berapa persen UMP? Idealnya itu berdasarkan PP 36, ya. Karena itu sudah ada perhitungannya, itu PP 36 itu perhitungan sudah ada, ya, mengenai kondisi ekonomi, ya, keadaan ekonomi, inflasinya berapa, pertumbuhan ekonomi bagaimana, kemudian penyerapan tenaga, kondisi tenaga kerja dan lain sebagainya, itu ada hitungannya. Nah, yang survei ini
BPS, Badan Pusat Statistik. Mereka sudah survei, mereka sudah kasih angka-angka, terus digatoke ya di rapat Dewan Pengupahan, kalau PP 36 itu kenaikan upah minimum 4,72%. 4,7%. Ya. Idealnya harapan dari pengusaha ya. Iya, kita memang kita harus patuh PP 36. 4,72%. Dan ini masih menunggu nanti UMK. UMK. Ya. Beberapa kabupaten kota sudah menetapkan sih Pak, tapi ya, ikut belum PP, semuanya. Kelihatan PP 18. Semua akan ikut PP 18 itu kelihatannya. Oke, Pak. Permenaker 18. Pak Fran, tadi ada optimisme begitu ya. 2023 tidak akan gelap gitu ya. Tidak akan resesi ya, dari kalangan pengusaha masih cukup optimis. Tapi tahun depan kan menjelang pemilu Pak. Tahun politik gitu. Situasinya kira-kira akan kondusif tidak tuh dari pengusaha, atau harapannya gimana Pak? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi pemilu ini kita harapkan keamanan tetap terjamin. Itu harapan kita. Dan saya yakin pemerintah tidak mau ambil risiko untuk selalu menjaga keamanan ya. Jangan sampai ada gontok-gontokan, jangan sampai ada ribut, chaos. Ini sangat tidak baik untuk investasi ya, sangat tidak baik. Ya. Tapi di lain pihak, pemilu itu ya bagi kita para pengusaha ya bisa menambah omset penjualan kita. Oh gitu ya. Terutama UMKM juga lebih besar Pak ya. Iya, kita nanti pasarnya luar biasa ini. Pertama dari pemerintah. Ya. Pemerintah kan perlu peralatan semua itu kan dia mesti beli dalam negeri itu ya. Jadi industri kita pasti oke itu ya. Belum alat peraga kampanye Pak. Alat peraga kampanye semua. Belum lagi partai-partai juga beli kaos, atribut semua. Itu betul-betul bagi kita senang gitu pemilu itu. Ya, perusahaan kalau daripada ekspor kita masih susah, ini bisa diserap oleh dalam negeri. Tapi Mas Riki ya, kita di Indonesia juga ada satu kendala ya, yang sudah berulang kali kita minta kepada pemerintah ya, untuk mencegah import yang ilegal. Mas, kita bisa ekspor barang, kenapa kita tidak bisa impor barang? Itu harus begitu. Oke, kita oke. Sebab kita juga tidak mau kita dilarang ekspor ke sana, diboikot oleh luar negeri. Kita juga tidak mau tuh Mas. Nah, tapi yang kita mau ini ya, sekali lagi yang kita mau, impor dari luar itu harus sesuai dengan aturan. Dia harus bayar pajak, bea masuk semua. Dia harus bayar seperti biasa ya. Sebab ini masih terjadi, Mas. Bukan mau mengapa. Ada import ilegal. Kita khawatir, sekali lagi kita khawatir, jangan sampai ya kaos-kaos misalnya untuk pemilu itu juga masih diimpor secara ilegal. Di sini baru dicetak. Ini kita omong, jangan sampai terjadilah begitu. Pemerintah harus betul-betul jaga ya. Nah, kalau impor dengan ikut aturan semua ya monggo toh ya. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Iya. Tidak masalah. Jadi kita bersaing secara sehat ya. Tapi kalau ilegal ini kan repot. Tapi memang masih ada ilegal itu. Masih ada impor ilegal ya. Sehingga kadang-kadang kita punya bangsa ini ya masih lihat produk luar negeri lebih bagus pasti. Dia lupa bahwa kita punya produk ini sudah go internasional, Mas. Kita di Indonesia ini standar kualitinya itu sudah bagus ya, tidak kalah dengan luar negeri ya. Karena kita sudah go internasional. Semua kita garment, alas kaki semua itu standar internasional ya. Kadang beli baju di luar negeri dilihat labelnya
buatan Indonesia. Gitu Pak ya. Iya. Cuma dijualnya di sana. Kita sudah betul-betul produk baja kita juga, misalnya baja tulangan itu juga go internasional karena kita pakai standar internasional itu ya. Iya. Oke. Pak Fran, dari kacamata Apindo melihat flashback ke kondisi pandemi lalu, bidang-bidang usaha apa sih Pak yang mampu bertahan dan katakanlah kebal terhadap pandemi gitu Pak? Ya, yang kita sudah alami bersama-sama itu ya sudah barang tentu makanan minuman. Makanan minuman ya. Kedua farmasi ya. Ya farmasi. Farmasi Ya, obat-obatan. pesat ya, Pak. Nah, produk herbal kita apa-apa semua itu kan bisa bertahan. Kemudian telekomunikasi apa-apa kita semua tahu ya tetap bagus itu semua ya. Nah, terus ya dan beberapa gitu lagi. Tapi yang memang sulit itu ya kita untuk ekspor itu garmen apa itu perkayuan, alas sepatu, ya alas kaki, sepatu, itu yang agak terganggu ya. Ya, Pak Fran, kita beralih ngomongin UMKM nih Pak, yang menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian nasional. Tapi UMKM ini biasanya punya sejumlah kendala klasik nih, seperti diantaranya permodalan dan pemasaran itu. Sejauh mana kalau Apindo memfasilitasi hal ini, Pak? Jadi begini, UMKM ini kita sudah semua tahu ya, itu punya peranan penting ya di dalam ya meningkatkan perekonomian kita, menciptakan lapangan kerja ya. Nah, lebih-lebih kita di Jawa Tengah, UMKM kita ini banyak ya, dan macam-macam, industri kreatif dan lain sebagainya itu ya. Nah, pemerintah ya juga betul-betul menyadari mengenai hal ini ya. Jadi pemerintah itu juga sudah keluarkan dana, saya pikir gitu, untuk pembinaan, pemberdayaan dan digitalisasi ya. UMKM ini penting ya. Selalu Pak Presiden kita sendiri bilang supaya UMKM ini naik tingkat, naik tingkat. Oleh karena itu, ya, saya pikir ya kita semua bertanggung jawab ya, semua kita supaya UMKM kita ini kan bisa tumbuh terus ya. Jadi belanja pemerintah ya. Kalau dia bisa beli dari UMKM, beli dari UMKM ya. Kualitas mereka juga baik ya. Kualitas mereka juga baik. Kita pun demikian ya. Ini memang harus ada satu kampanye besar ya supaya kita itu membeli produk dalam negeri, termasuk produk UMKM ini. Dan Mas Riki tahu ya bahwa produk UMKM kita itu sudah mulai go internasional ya. Nah, go internasional, kualitas mereka dan lain sebagainya itu selalu ada perbaikan, ada mutu. Ya, jadi sangat tepat di dalam situasi sekarang ini pemerintah betul-betul ini membantu UMKM. Oke, Pak Fran tadi sempat disinggung soal investasi ini. Kita tahu di Jawa Tengah ini, kalau dilihat di Batang itu ada kawasan industri yang dibangun besar-besaran gitu. Kemudian juga ada di Kendal begitu. Peluang investasi apa saja nih yang berpeluang masuk ke Jateng, Pak, dari pengamatan Apindo? Jadi begini Mas, kita optimis investasi akan banyak masuk ke sini ya, karena terutama ya investasi itu macam-macam ya, bukan ini teknologi tinggi dari luar itu banyak masuk nanti ya di Batang dan lain sebagainya ya. Kenapa ya? Jawa Tengah ini pemerintah kita itu sangat komitmen, Pak Gubernur, Pak Bupati, mereka itu komitmen untuk ini membantu investasi ya. Coba Mas Riki sekarang tanya ke Bupati, Wali Kota seluruh Jawa Tengah, bagaimana? Mereka betul-betul berkomitmen. Ya. Nah, cuma saya juga minta Pak Bupati mereka ini ya, terutama belum ada kawasan industri, supaya mereka siapkan itu lahan-lahan industri itu dengan harga yang murah, yang terjangkau. Jangan sampai harga itu dipengaruhi oleh calo-calo ini. Maklar tanah itu ya. Nah, kemudian bupati wali kota itu di tempat-tempatnya yang masih infrastrukturnya kurang mendukung ya, itu kasih insentif khusus kepada investor ya. Misalnya di daerah-daerah Banjarnegara, daerah Kebumen, dari sana itu beri investasi, beri insentif khusus
Kamu masuk di sini, saya bebaskan misalnya PBB, ya, biaya PBB, saya bebaskan izin bangunan selama sekian tahun coba ya. Ya untuk ini ya. Nah, itu yang sangat kita harapkan ya. Nah, kemudian Jawa Tengah ini juga kalau kita lihat tenaga kerjanya bagus ya. Kita punya tenaga kerja cukup bagus ya dan mudah belajar ya. Infrastruktur kita baik, infrastruktur sudah jalan baik ya. Kemudian saya pikir juga ya situasi keamanan dan upah sebenarnya kita kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain ya. Karena saya katakan tadi kita dari dulu sebenarnya juga berusaha untuk menerapkan upah itu yang sehat ya. Pak, tapi itu benar ada banyak industri yang katanya akan relokasi ke Jawa Tengah karena upahnya lebih murah itu, Pak. Ya ada memang itu salah satu upah lebih murah ya, itu salah satu ya. Tapi di samping itu ada alasan-alasan lain juga. Bukan ya. cuma itu alasan, satu-satunya alasan ya. Bukan. Sekarang ini kan infrastruktur sudah bagus kita. Makanya pemerintah kita di Jawa Tengah, baik bupati, wali kota, mereka juga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Ini memang salah satu modal juga ya. Di samping itu juga soal tenaga kerja kita. Tenaga kerja Jawa Tengah ini kan cukup baik, tidak neko-neko. Dia mudah belajar. Itu bukan isapan jempol saya asal ngomong, tapi saya dengar itu dari teman-teman Apindo. Kalau kita ada musyawarah nasional, Apindo Jawa Barat, misalnya DKI, sampai Riau, Batam. Ada kita banyak dari teknisi di sana di Batam. Yeah. Mereka bilang, anak-anak Jawa Tengah bagus. Saya bilang memang betul bagus. Jawa Tengah memang tidak neko-neko, mudah belajar mereka ya. Oke. Nah, jadi ini juga menarik investasi ke sini ya. Nah, begitu Mas. Oke, Pak Fran, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya. Ini saya belajar banyak ini. Dan Pak Turnwon sudah meluangkan waktu nih. Saya tahu Pak Fran sibuk tapi masih menyempatkan diri. Oke. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Frans Kongi, Ketua Apindo Jawa Tengah. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa di edisi podcast Kabari berikutnya.